Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa dari dosa-dosanya mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Allah murahkan kita rezeki yang banyak bagi halal. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka tua kita, kemudian pengurus masjid dan jamaah hadirin pencinta majelis taklim Masjid Al-Qadar yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terasa kita sekarang ini sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bulan yang terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Cuma di bulan Sya'ban ini ada suatu keistimewaan yang bila mana seseorang tadi mau mengerjakannya, maka ia akan mendapatkan suatu keberuntungan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka daripada itu ujar Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu harasal akhirah, barang siapa yang berkeinginan mendapat keuntungan di akhirat. Nah, ini ujar Allah Ta'ala memahami kita. Barang siapa yang menginginkan suatu keuntungan di akhirat, maka ujar Allah Ta'ala najid lahu bil harasidi, maka niscaya kami akan menambahkan padanya nantinya keuntungan di akhirat. Cuma sebaliknya, wa man kana yuridu harasad dunya, dan barang siapa yang berkeinginan untuk mendapat daripada keuntungan dunia,
Maka orang tersebut nu'tihi minha, maka kami akan beri dengan apa yang diinginkannya. Jadi artinya apa? Tergantung dengan diri kita masing-masing. Kalau sekiranya kita menginginkan daripada keuntungan dunia aja, Allah beri juga. Tapi awas, ingat, apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan. Dan bahkan dikatakan adalah kul mata'ud dunya qalilun. Ujar Allah Ta'ala ingatkan dengan kita, ingat adalah kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia adalah qalilun, sebentar saja, satu mata saja kita di dunia ini. Yang malam kita mencari daripada harta, kesan makan kita, kesan anak kita, bini kita, rumah kita kumpulkan, sehingga ketika sudah terkumpul, hendak kita menikmatinya, ternyata umur kita habis meninggal dunia. Nah, jadi artinya kita ini apa? Diberi janji, cuma janjinya janji palsu. Nah, kita berharap kita dapat menikmatinya dengan apa yang kita cari dan kita kumpulkan. Namun apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semua adalah hanya tipu daya dunia. Dan ingat ya Allah Ta'ala, wa ma lahu bil akhirati min nasibin. Ya Allah Ta'ala, dan tidak adalah bagi orang-orang yang menginginkan daripada keuntungan dunia aja, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Rugi kalau rugi kita, rugi benar kita. Maka daripada itu, di sekian daripada bulan, di bulan daripada bulan Sya'ban ini, maka salah satu amalan yang amalan kita disuruh memperbanyak daripada bersalawat kepada Rasulullah. Makanya di antaranya kunci lagi selain daripada beramalan bersalawat, apa? Disuruh puasa. Jangan sampai ini di bulan Sya'ban ini kita ada puasa sama sekali. Makanya terkadang kalau bila nisfu ada nisfu Sya'ban, nang tadi masjid lapang, nyala. Kalau udah desakan kita nyaman, lebar, tapi jika malam nisfu Sya'ban ternyata kurang wadahnya masjid kurang, nyala. Bawa wadahan kita macam-macam. Padahal ada di tahun ini apa? Karena maksudnya nisfu Sya'ban itu mungkinnya ada tahu cuma 4 bulan, jadi langsung syukur juga lah. Yang orang syukur juga. Padahal ada tahu ibaratnya arti yang diumpatinya tadi apa keuntungan yang diperbuatnya itu sebetulnya pada mengertinya. Tetapi alhamdulillah walaupun pada mengerti namun tetap diikutinya, maka hal tersebut adalah termasuk adalah dia orang yang beruntung. Jadi diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ujar Rasulullah mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsi. Ujar Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah itu agar menciptakan daripada laut, yang mana laut itu bernama daripada lautan nur, lautan cahaya. Di mana andaknya? Di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Summa khalaqa malakan lahu janahani, ahaduhuma bil masriqi wal akharu bil maghribi. Kemudian Rasulullah, Allah pun ada menciptakan satu malaikat yang bagi malaikat itu memiliki 2 sayap. Ini khusus di bulan Sya'ban. Malaikat ini tadi. Di mana sayapnya? Satu ujar Rasulullah, andak sayapnya itu di bagian masyrik, di bagian timur. Dan satunya lagi di bagian barat. Tapi benar-benar orangnya yang Allah. Benar-benar luar biasa. Kemudian wa suhu tanga asy,
ra'sahu tahtal aradi sabi'ati, dan kepalanya si malaikat tersebut, ya Rasulullah, ba'anda daripada di bawah arasnya Allah Ta'ala, sedangkan kakinya menembus bumi 67. Ikokinya aja nih. Ya Allah, benar-benar ada malaikatnya nih. Jadi bumi ini Tuhan kalau ada apa-apanya ya nah, saking benarnya malaikat ini tadi. Maka Rasulullah pernah menyambung kepada Rasulullah apa? Fa'idha salla abadu alayya fi syahri sa'banu amarallahu ta'ala dhalikal malaku. Maka apabila bersalawat seorang hamba, ya Rasulullah, bersalawatnya dan aku, ketika ia bersalawat dan aku, digawinya di bulan daripada bulan Sya'ban ini tadi. Maka ketika itu Allah memerintahkan dengan si malaikat itu tadi, nama Allah Ta'ala, ay yaktamisa fi ma'il hayati, ujar Allah Ta'ala, menyelam di kami, menyelam di kami, ujar Allah Ta'ala, di air daripada air hayat, air kehidupan. Air hayat ini bila tak minum ini kan mati. Itu tahu sudah, makanya air hayat sudah. Air kehidupannya. Nah, ini tadi disuruh menyelam di situ. Maka ketika disuruh oleh Allah Ta'ala, fayaqmisu dzalikal malaku summa yakhruju minhu fayanfadu janahahu fayaqulu min kulli risyatin katratun. Maka ketika ini sudah menyelam, bagian menyelam si malaikat ini tadi, kemudian keluarlah ia daripada air hayat tadi. Jadi pas keluar tadi, nama itik ya Pak, sebenarnya keluar beberapa kalau mano daripada sayap ke bulu-bulunya, ya Allah. Ketika ia menggerak-gerakan daripada sayapnya tadi, maka meneteslah air yang berada di bulunya tadi, guguran di bulu daripada malaikat anggana tadi. Maka ketika itu juga fayaqulullahu ta'ala min kulli citratin malakan, maka Allah jadikan daripada setiap tetesan air yang gugur di bulu malaikat itu tadi menjadi daripada malaikat yang lain. Ya, jadi malaikat yang lain. Ulang, apa tujuannya? Tujuannya ya Rasulullah adalah yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu nantinya akan memintakan ampun bagi orang yang bersalawat tersebut tadi sampai datangnya hari kiamat. Nah, itu luar biasa Allah. Jadi bila apa yang di bulan istimewa itu dibanyaki. Dan terbalik kita bila di bulan Sya'ban banyaki membaca salawat, itu mengaji kita. Mesti bulan Ramadan sudah mengaji, timur istighfar, yang ini luput karena ya. Nah, jadi kita cari itu nang disuruh, maka nang itu nang kita gawe supaya kita mendapat wilayah. Ini khusus di bulan daripada bulan Sya'ban. Dan bahkan dikatakan ada satu salawat yang bila mana orang tersebut baca salawat tersebut, maka sama nilainya sehaliknya membaca itu sama membaca seharian. Kalau dia membaca nih, cuma jangan dia mesti baca 5 kali misalnya sudah jalan. Itu dasar ujung-ujung pemodal dia lah. Orang sudah tahu yang itu dibanyaki. Paling sedikit itu 300 bahkan 1000 sehari. Orang membaca salawat 1000 sehari sudah mendapat jaminan daripada Allah Ta'ala, maka tidak akan dimatikan seseorang tersebut terkecuali diperlihatkan tempatnya di surganya Allah. Dengan salat sembahyang jangan ditinggal. Kalau ayeuna mungkin itu tinggal khusus ke salawat seharian. Nah, saat haji pulang mengalami ya.
Sembahyang tetap dijauhi. Pokoknya nabi marupun jangan tinggal. Nah ada juga apa? Sebagai tambahan aja bisa kita. Tambahan. Ya menambahi. Nah pokok itu kalau boleh dikurangi itu wajib sudah. Nah kayak apa salawatnya tadi Nabi baca sekali sama kayak membaca salawat seharian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatik. Anda Allah yang mana kemampuannya Allah? Saling jadi kita membaca. Jadi jangan sampai kita ibaratnya sudah dapat demikian tadi ada juga rugi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatik. Sekali ulanglah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatik. 3 kali dulu baca orang. Nyaman pula. Jadi masing-masing salawat itu ada keistimewaannya. Bila kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lain bulan. Bila sallallahu ala Muhammad lain bulan sama itu salawat. Yang mana nyaman kita mengucapkan, nah itu nang kita gawi. Cuma anak banyak tadi jadi ini tadi mau banyak, ya mau anak banyak bacaannya. Nah ini kita baca, kita memang banyak dapat demikian tadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda ya Rasulullah, "Mamin sawti ahabu ilallah ta'ala min sawti abadin." Tidak adakah ujar Rasulullah daripada suara yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala min sawti abadin muslimin daripada seorang hamba yang bertobat. Nah, jadi sebelum masuk di bulan Ramadan disuruh kita membersihi dengan hati kita. Bila wajahnya bersih nyaman. Kalau wajahnya rigat, walaupun yang dimasuki bagus, tetap rigat juga. Ya Pak, hanya wajah ini dulu. Wadahnya bersih. Lalu Rasulullah apa? Taba ila Allah Ta'ala. Kemudian orang tersebut bertaubat kepada Allah Ta'ala, meminta wa yaqulu labaika ya wali. Maka ujar Allah Ta'ala mengatakan apa? Aku perkenankan wahai hambaku, salma turidu, minta apa yang kamu lagi. Cuma kita disuruh bertaubat dulu. Di bulan Sa'ban ini habisi penyakit-penyakit orang-orang yang ada di dalam dada kita. Lalu yang pelan tanda orang bertaubat tadi, sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah, ada 4 tanda orang itu bisa dikatakan bertaubat. Dan taubatnya ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Ada taubat sambal, iyalah. Ada betul sambal, iyalah. Nah, bila kita sakit, hampir jalan. Tapi ini 2-3 hari boleh pulang sambal garamnya. Nah, satu makan aja iyalah. Apa taubat yang pertama? Yang pertama adalah seseorang tersebut menjaga, mengekang lidahnya daripada perkataan yang menimbulkan dari dosa kepada dirinya tadi. Dijaga, menguntungkan kita dijaga, hati-hati, jangan sampai montong kita ini menyembati orang, mau urusan orang. Kali ibarat Ramadan, dan kita berapa banyak orang yang berpuasa, dikawinnya puasa, namun apa yang dikawinnya di pandangan Allah Ta'ala ada dinilaiannya terkategori dapatnya adalah lapar dan haus, yang kita khawatirkan.
Bahkan saking disuruh kita menjaga daripada pematian kita yang apa bisa mengakibatkan seseorang tersebut nantinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati kada baik, mati kada iman, bahkan mati dalam keadaan kafir. Diceritakan bahwasanya ada 3 orang bersaudara, di mana 3 orang bersaudara ini ia senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tepat waktu. Namun sembahyang juga jamaah harus ulangnya. Orang sembahyang berjamaah di tepat waktu, maka disebutkan di dalam kitab Al-Qabair tersebut, bila mana ia mengerjakan sembahyang 5 waktu, maka apa yang digawinya itu tadi langsung naik ke arasnya Allah Ta'ala, berubah menjadi nur. Nah sembahyangnya itu. Lalu sholatnya ini berubah menjadi nur, cahaya diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia pun memintakan ampunan biasa kurangan, mengambil sembahyang dan sampai datangnya hari kiamat. Ya Allah, peliharakanlah dia sebagaimana dia memelihara dengan kami. Ini bagi orang yang tepat waktu menggawi. Orang yang tidak tepat waktu kayak apa? Sama nih, Pak. Ketika seorang menggawi dengan sembahyangnya tadi, sholatlah seorang tersebut setelah selesai pembacaan berdoa maka naiklah ibadah sembahyangnya tadi. Tetapi ketika naik ke arasnya Allah Ta'ala, maka cahayanya bukan nur, bukan cahaya putih, tapi berubah menjadi cahaya zulmat, apa? Cahaya yang gelap. Acuk cahaya. Begitu yang ada diterima, diberikan ampunnya. Maka cahaya yang tadi diterima seperti pakaian yang telah usang, mesti dilipat ditawakan, kalau yang ditawakan, dan dia pun berdoa meminta, ya Allah, kayak apa ini akan menjaga diri aku, maka celakakanlah 2 orang ini tadi, sebagaimana ini ada tempat memelihara kami dengan baik. Kayak pada setiap orang ada sembahyang ulang, makinnya lagi parah, ya kan? Nah sembahyang yang itu, makanya kan tiap orang itu membedakan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Artinya apa? Orang-orang yang mau undur waktu, kena habis waktunya ada sembahyang, ini celaka juga. Kenapa celaka? Ya didoakannya. Nah ini yang kita takutkan. Ini tadi. Lalu bagaimana cerita nanti pada salatnya tadi? Ketiganya ini tadi, yang pertama yang paling kuat gawinya adalah bagian di masjid saja. Dilanggar setiap awal-awalnya sembahyang pasti sudah ini yang ajar. Kamu lagi dulu di pondok dulu sekolah kan, bila yang ditunjuk sudah ajar nih gampang lah. Nah itu bang, kecualinya mati jadi ganti. Iya kan? Nah, paling banyak tuh berbuat lagunya pun kada boleh, kita macam-macam kada boleh. Bila macam-macam ganti ulang, biasa ulang, berulang tak. Jadi bila sudah mati, jadi ganti nama lain. Menurut kita ini saka hantar dia keluar. Nah kayak apa? Ayah saya hantar itu kan. Jadi kan istiqamah aja kita nih. Nama kita diterima ya Pak. Tugasnya menjadi hilal dan sedikit pun ini kalian mengambil upah, ada diberi upah oleh apa? Orangnya berduit pulang. Ketika dijalaninya, nama Tuhan ini tadi, pokoknya tiap datang waktu sembahyang ini azan. Namun ketika mencapai masa 40 tahunnya mengabdi ini, menjadi hilal, sembahyang harus datang masanya. Maka mau menjemput dengan orang tersebut tadi. Dikala ia dalam keadaan najak, sudah sakarat koyo padanya, maka dia dari dulu orang. Orang tahu orang yang paling bahaya. Orang yang ada lepas di masjid menjadi tamu Allah luar biasa, dan sembarang orang tahu menjadi tamunya Allah. Ada orang-orang yang tergertak di dalam hatinya. Namun walaupun yang menjadi
kamu Allah dimuliakan oleh Allah Taala, kalau kada bisa menjaga daripada hatinya, kada bisa menjaga amal daerahnya, maka amalan kaunya akan runtuh habis kita diakibatkan daripada perbuatan yang dianggapnya remeh, namun di mata Allah menimbulkan kemurkaan dan kehadirannya Allah Taala dari orang tersebut. Hendak ngajak ditarikkan akan orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana kalimat tersebutnya dijadikan apa? Ada menerima dan menjadi. Ada ditarikkan akan dari mau. Akhirnya apa? Diambilkan Al-Quran benar. Wahai bulan bin sebulan, ini adalah kalamnya Allah. Ingatlah dan ingat ya baik-baik. Saksikanlah oleh kalian semua bahwasanya aku kalau percaya dengan Al-Quran, ini bukanlah kalam Allah. Ketika dia mengucapkan demikian, maka seluruhnya meninggal dalam keadaan surga, mati dalam keadaan kafir orang. Mati dalam kafir orang. Meninggal maka sambung pulang kedua pulang. Nah kedua pulang sama pribadinya kurang lebih dari kakaknya yang pertama. Dijalaninya dalam kehidupannya selama 30 tahun. Kalau tadi kakaknya 40 tahun, nah kedua 30 tahun. Sampai masanya garing, itu garing sampai masanya meninggal juga. Ketika anda di akhir hayatnya, maka ditarikan dan orang ditanya yang pulang. Ucapkan kalimat daripada zikir sebaiknya dari Allah Taala, la ilaha illallah, menolaknya. Lalu didatangkan dengan Al-Quran, maka ia pun menjawab kurang lebih sama dengan kata yang pertama. Meninggallah dia meninggal dalam keadaan kafir berdua. Mau dibilang jadi tidak ini kita sudah bermacam kita mati usuhatnya belum tentu, ya lah belum tentu. Cuma kita berharap rahmat Allah itu mudahan diberikan kita. Karena lain adalah kita harapkan rahmatnya Allah. Kalau kita mengandalkan dengan amalan kita, bisa jadi amalan kita bisa rusak. Tapi kalau rahmat Allah nampun, walaupun orang itu bergelimang dengan dosanya ibaratnya sepenuh langit dan bumi, tapi rahmat Allah turun, selamat pulang. Cuma kita menanti kayak apa supaya rahmat Allah itu senantiasa diberikan kita semua. Lalu digantilah dengan saudara yang ketiga. Maka saudara yang ketiga ini pun mengalami hal yang demikian. Sebelumnya meninggal dunia, maka ada di dalam hatinya berpecah karena mengerjakan ibadah haji. Ketika sampai di depan Ka'bah, ketika tawaf keliling, maka adik bangsa yang ketiga ini berucap terus sambil hadapan Ka'bah, ya Allah, aku meminta engkau ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Itu jawabannya. Kada ada yang lain doanya. Sehingga pada ketika itu datang seorang ulama menanyakan, wahai Allah, aku dengar engkau berkali-kali kada ada kata lain selain engkau mengucapkan minta agar nantinya bila dimatikan mati dalam keadaan Islam. Apa gerangan yang terjadi? Lalu berceritalah nang dasar ketiga yang termisahkan dengan perihal kejadian dengan kedua orang kakaknya tadi. Lalu kita berulama ini, ucap ulama ini, apa sebenarnya apa bagian kaitan itu mengatakan itu? Lalu bercerita lainnya. Kakak ulun itu bujuk orangnya sembahyang ke masjid, tempat waktu beribadah. Namun ketika ia keluar daripada rumahnya Allah, maka ia senantiasa mengganggu urusan orang lain. Jadi hati-hati benar tak? Mengganggu orang aja. Kurang ada semuanya tak ada urusan kita, ya kan? Dia bagi kurang, namanya bagi kurang. Sebab kita ada tahu. Nah demikian tadi bisa menghancurkan dengan amal kita. Makanya daripada itu dijaga bagaimana?
mata kita, hati benar, tadinya kita, pandangan kita, bahkan hati kita, bahkan membayangkan dengan lidah kita. Sebab sudah diperintahkan ujar Rasulullah, apa ingati yudkhilul jannata wa yudkhilun nar, bahwasanya yang namanya lidah kita ini bisa memasukkan ke dalam surganya Allah, tapi ingat bisa memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Nah, itu jelas benar, itu sudah ya Allah. Jadi tanda orang bertobat yang mengekang daripada perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan suatu dosa pada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala namanya apa? Ia menjaga daripada hatinya. Kenapa? Menjaga daripada perbuatan yang menimbulkan dosa, apa menghilangkan daripada rasa dendam. Pada nama itu dibuang, nama pulang, iri dan itu dibuang. Nah, nih penyakit kita bapak ini dibuang di dalam hati kita. Kalau kita tak selamat, kalau anak obat kita bujur terima, masih kita ada mendendam dengan orang lain, berarti hal demikian itu belum masih berarti obat kita diterima. Masih menjadi dengan orang lain, berarti belum masih. Makanya daripada itu kita nih yang namanya insan, yang manusia ini tadi, terkadang yang namanya iblis syaitan itu tahu benar dengan penyakit-penyakit kita. Terkadang guru sama guru di sawahnya, yalah. Ustaz terkadang sama-sama ustaz, yalah. Kemudian jamaah bisa sama-sama jamaah, pergian berkat masalah. Terkadang apalagi imam bisa sama dengan imam. Nah, ini badan apa ini? Syaitan makhluk bagi kita sejujurnya, nangkanya terasa, sehingga di dalam hati kita seakan kita masa pembaiknya. Nah, harus aku hati-hati. Jadi kita harus tahu trik-trik permainan daripada syaitan, cagar daripada menimbulkan kesengsaraan dengan amal-amal yang kita perbuat. Kedua. Nah, ketiga apa pula? Yang ketiga ada tanda taubat Quran terima adalah mencari kawan-kawan yang saleh, meninggalkan kawan-kawan yang jahat. Sebab hal demikian itu berpengaruh dengan jiwanya seseorang. Kalau kita mengalir dengan orang-orang yang saleh, sedikit banyak yang akan memberikan nasihat nantinya kepada kita. Datang di belakang kita kawan dengan orang yang jahat, sedikit banyaknya kita akan tak umpati daripada apa yang diperbuatnya. Setidaknya kita mendengarkan dosa dua. Dan yang keempat terakhir, kenapa? Menyiapkan bekal untuk dirinya untuk di akhir jasad yang buik ketika menuju berhadapan nantinya menghadap kepada Allah Ta'ala dengan syarat menyiapkan amal-amal saleh yang mengakibatkan dirinya nantinya mendapat ridhanya Allah Ta'ala, bahkan ampunan curah rahmatnya kepada orang tersebut. Mungkin ini dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulina sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulina sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.